kenaikan BBM dan bahan pokok akan mengakibatkan unjuk rasa menuntut UMR naik. Bagaimana mengantisipasi agar tidak naik UMR, agar investor asing tidak hengkang dari daerah? Oke, ini pertanyaan seperti ini dari ini nomor 133. Waduh. Ini kok kekinian banget nih. Oh iya, ini memang yang dari Google Form ini. Ya. Mungkin penanya ada nih ya di sini. Sepertinya ini apa namanya? Ini kantor asing gitu ya, atau maksudnya investor asing gitu ya, yang berada di daerah, bukan di perkotaan sepertinya. Baik. Bagaimana antisipasi agar tidak naik UMR? Oke, kalau yang ditanya adalah bagaimana mengantisipasi supaya upah minimum tidak naik, tapi itu dilakukan antisipasinya setelah kenaikan BBM dan bahan pokok, dan itu faktanya sudah terjadi Jumat kemarin ya, kenaikan BBM itu, kenaikan bahan bakar ini, harusnya antisipasinya adalah ngerayu pemerintah, ngerayu orang yang menaikkan itu supaya tidak menaikkan bahan bakar. Iya, pemutus kebijakan. Nah, pengambil kebijakan yang harusnya dirayu, dipengaruhi supaya tidak naik. Kalau ini sudah naik, kemudian kita mengantisipasi supaya nggak naik, dampaknya nggak sampai ke UMK. Nah, ini yang berat. Nah, inilah yang saya sebut tadi, mengorbankan kepentingan rakyat banyak untuk kepentingan. Nah, apakah kepentingan siapa ini yang diutamakan jadinya? Terus bahan pokoknya nggak boleh naik, upah minimumnya nggak boleh naik. Kalau naik kecil aja, meskipun bahan bakarnya naiknya lumayan keren kan gitu ya. Ini yang menurut saya justru tidak adil. Nggak bisa dihindari padahal efek dominonya ya. Nggak bisa, itu nggak bisa dihindari. Nah ini memang bahwa ini akan menjadi berat, Pak, ini akan jadi berat bagi pengusaha. Betul, ya ini. Ya ini. Ini kan sebenarnya juga, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, menurut saya ini juga berarti kita kurang mengantisipasi sebagai pengusaha. Mungkin seharusnya kita kemarin lebih ikut banyak berdiskusi dengan pihak pengambil keputusan. Nah, harusnya kita mungkin ikut mengantisipasi di awal, kita dalam arti ini para pengusaha dan kelompoknya, komunitasnya, untuk mempengaruhi pengambil keputusan supaya tidak gampang-gampang mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar. Ya, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita setelah kejadian hari Jumat kemarin, Jumat ya itu ya, naiknya kan harga bahan bakar, terus kita tidak akan mengalami kenaikan harga bahan pokok yang lain, nggak mungkin. Ya. Dalam sejarah sekian puluh kali kenaikan bahan bakar di Indonesia sejak Indonesia merdeka zaman Soekarno, Soeharto, terus sampai sekarang, cuman Pak Habibie aja yang nggak menaikkan harga bahan bakar. Ya mungkin karena waktu pemerintahannya cukup singkat dan beliau sanggup mempertahankannya. Ya. Tapi yang lain semua naik berapa kali. Nah itu nggak ada yang nggak diikuti dengan kenaikan bahan pokok. Orang angkutan umum aja udah langsung naik kok Pak. 30-40%. Bahkan Pak Menteri Perhubungan aja waktu itu bilang di media, kita akan melakukan perhitungan dan nanti akan diberitahukan berapa kenaikan. Itu hari Sabtu atau Minggu itu beritanya di detik.com. Ternyata sejak hari Sabtunya sudah langsung pada naik. Termasuk online. Online aja udah pada naik gitu. Jadi ini sebuah efek yang tidak mungkin dihindari. Berarti yang harus dilakukan apa? Mau nggak mau, bebannya memang di pengusaha sekarang bebannya adalah melakukan berbagai macam langkah, melakukan kajian, termasuk mereview lagi. Langkah efisiensi. Tapi tolong jangan diartikan efisiensi ini berarti PHK saja, bukan. Efisiensi kinerja berarti kita memastikan bahwa kontribusi atau kinerja meningkat dan sebagainya, yang selama ini mungkin malas-malesan jadi ditegaskan supaya mereka didisiplinkan. Jadi lebih ke arah sana. Memastikan produktivitas tinggi. Misalkan tadinya kita banyak menghambur-hamburkan uang untuk pesta sana pesta sini, perjalanan manajemen dan keluarganya kemana-mana misalkan, atau ngasih tunjangan nggak jelas justru kepada para pemimpin-pemimpin. Nah itu sekarang dihilangkan kalau perlu, ya. Fokus kepada
Cost reduction plan. Benar, cost reduction. Dan kalau dalam sisi dari sisi ekonomi, kalau saya sih masih melihatnya memaksimalkan fungsi koperasi Iya. itu paling tidak cukup membantu meringankan beban karyawan. Karena yang saya tahu, mudah-mudahan masih berlaku sampai sekarang, kalau koperasi berbelanja bahan, kemudian nanti mereka mau jual, itu harganya bisa di bawah pasar. Iya. Dan keuntungannya nanti dikembalikan ke Kepada anggota, lagi, ya kan? Jadi itu mensejahterakan anggota. Maka, tapi di sisi lain saya semakin sedikit melihat perusahaan yang mendorong berdirinya koperasi. Padahal itu bagus. Mereka khawatir karyawan nanti jadi sibuk bisnis. Lah, kan bagus. Kalau karyawan berbisnis di koperasi, sepanjang itu tidak mengganggu kinerja produktivitas mereka, jam kerjanya tetap kerja, sebenarnya mereka kan meringankan beban kehidupan mereka sendiri. Sehingga mereka nggak lagi nuntut berlebihan sama perusahaan kan gitu. Kalau nggak ada koperasi kan dia nuntut, Pak, tambah dong tunjangan transport, tambah dong ini, tambah dong itu, kan gitu. Setahu saya dalam praktek perusahaan memiliki koperasi, biasanya kalau untuk kepengurusan dan keanggotaan itu semua memang karyawan, gitu ya, status karyawan. Hanya biasanya kalau untuk koperasi itu dikelola oleh, biasanya mereka memanfaatkan 1-2 orang untuk mengelola koperasinya, dan itu biasanya itu bukan sebagai karyawan. Jadi mereka membayar Profesional. petugas gitu ya untuk mengelola koperasi. Ya, mereka sebutnya manajer koperasi. Operasionalnya, operasional. Ya kan, untuk kegiatan operasional sehari-hari, berjualan, terus apa namanya istilahnya pulaan, membeli bahan baku dan sebagainya, bikin deal, perjanjian dengan pihak-pihak ketiga. Dan gajinya itu pun diambil dari profitnya, perputaran koperasi. Betul, dan itu bagus sebenarnya. Ya mungkin ini salah satu ide yang bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu di perusahaan masing-masing. Berdayakanlah koperasi di tempat Bapak Ibu semua. Ya.